Selamat datang di Pacelaton. Hai, jangan heran kalau kostum saya seperti ini, yo. Karena untuk kali ini di Pacelaton saya kedatangan artis-artis hip hop, yo. Yang ada di Jogja ya. Jadi Jogja berirama Jogja hip hop yang sebenarnya kalau kita tahu ya sejarahnya dari tahun berapa, tahun 93 ya kalau tidak salah ya, tahun 93 itu muncul band hip hop di Jogja. Nah setelah itu juga perkembangannya cepet banget ya, dan bahkan sekarang ini yo rame-ramenya hip hopnya ada di Jogja. Nah jadi kalau pernah dengar ya namanya Jumat Gombrong, nah kali ini kita hadirkan musisi-musisi Jumat Gombrong itu ada di Pacelaton ya. Please welcome, saya akan ucapkan selamat datang dulu untuk tamu-tamu saya ya. Ini ada Ipras ya, atau kalau misalnya kita sebut, kita panggilnya adalah DJ Paus, bukan DJ Paus tapi Paus gitu. Pakai W. Paus pakai W, P-A-W-S ya. Selamat datang. Halo, Mas selamat DJ. datang. Terima kasih sudah mengundang. Oke. Nah kali ini satu lagi juga temannya Mas Paus ini, masih Pras aja ya saya panggilnya, namanya adalah Herbudi Triprasetyo panjangnya ya. Jadi kalau tadi sempat cerita-cerita Mas Ipras ini mengawali hip hop dari tahun 2005. Katanya sih dulu adalah seniman gambar graffiti. Nah, dulu seniman gambar, tapi nggak tahu yo kenapa sekarang berubah jadi seniman hip hop. Nah, satu lagi bergeser ya kameranya, ini ada Bacil alias Bapak Cili. Yo, nanti kita akan dengar yo rapnya. Jogja, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Oke, dan kabarnya ya ini sih sebenarnya kalau ini tayangnya nanti di bulan Agustus ya. Jadi bulan September tahun 2025 mereka ini akan roadshow ke negara-negara Asia ya. Itu ada di Malaysia, Manila sama Singapura. Nah, yang pasti semuanya sudah penasaran ya kalau misalnya ditanya soal hip hop. Saya sendiri nih, saya nggak tahu apa-apa soal hip hop. Tapi di sini saya menyesuaikan yo. Nanti kita akan dengar asik yo. Asik harus yo. Pakai yo. Yo tambah yo. Nah, kalau Mas Ipras ya selamat datang ya di Pacelaton, selamat datang lagi kali ini. Sebenarnya kalau misalnya disebut musik hip hop gitu ya, kan dulu nih sebagai seniman graffiti, kapan sih merasa bahwa hip hop itu adalah rumah gue gitu, rumah omahku? Sebenarnya kan kalau di garis ya Mbak, sebenarnya kan di hip hop itu ada 5 elemen, ada graffiti, ada DJ, ada MC, ada beatbox sama ada b-boy. B-boy itu breaker. Nah jadi ya memang pada saat masuk ke dunia graffiti itu memang wah ini ya hip hop ini, ya aku seneng hip hop berarti katanya aku ya kudu seneng graffiti juga seperti itu. Jadi menurutku saat itu memang udah satu garis gitu. Jadi memang 5 elemen. Terus dan kebetulannya pas aku gabung di teman-teman namanya URC Mbak, kalau di Jogja kan Yogyakarta Art Crime, jadi itu payungnya buat teman-teman graffiti. Itu nongkrongnya di Wijilan ya. Saat itu tahun 2005 itu memang saat aku masuk dan nongkrong situ memang teman-teman itu sudah familiar dengan hip hop. Mereka ada yang udah bisa bikin musik, ada yang udah punya grup sendiri juga. Ya. Pokoknya mereka udah lebih familiar di hip hop lah daripada saya gitu. Jadi awalnya itu dari situ mulai dari gambar itu kenal sama teman-teman, akhirnya terus bikin musik, terus akhirnya sampai dengan tertarik ke DJ itu. Bahkan nama PAWS itu kan sebenarnya nama inisialku di jalan sebenarnya awalnya. Jadi aku dulu gambar di jalan ya namanya pakai PAWS itu. Terus akhirnya ku jadikan nama panggung. Jadi mural gitu dulu. Jadi kayak graffiti gitu, terus kan selalu ada inisialnya Mbak, nama penggambarnya siapa. Namanya EGE ya? EGE-nya tuh PAWS itu. Ternyata ini orangnya. Waduh. Ketahuan. Terus jadi beralih ke hip hop. Nah, jadi terus 2005 itu di situ ketemu sama teman-teman, ada saat itu nongkrong itu kan ya itu aku bilang tadi udah banyak yang lebih familiar sama hip hop. Akhirnya di tahun itu aku mencoba bikin grup hip hop pertamaku bareng sama teman-teman
graffiti juga ada Love Hate Love sama Morph itu. Makanya kalau yang di jalan tuh banyak Love Hate Love, itu partner pertama saya. Love Hate Love. Hate Love ya. Nah, aku pernah tuh wawancara sama. Partner pertama aku nge-rap tuh itu. Jadi aku dulu punya grup namanya Tawazun, bertiga. Itu graffiti semua, graffiti artis semua. Terus ya ceritanya liriknya tentang cerita gambar di jalan, ketangkep polisi, bla bla gitu. Pokoknya bercerita tentang apa ya? Tentang aktivitas kami dalam menggambar gitu, Mbak. Cita-cita gitu. Terus habis itu di tahun 2011 ya, jadi 2005 ke 2010 itu tuh memang lagi jeblok-jebloknya grup-grup hip hop, Mbak, banyak. Jadi 2005 sampai dengan 2010 tuh rame. Hip hop banyak bermunculan gitu. Terus di situ grup hip hop banyak tapi DJ-nya nggak ada. Ya udah 2010 saya iseng-iseng mulai tuku alat, belajar DJ, terus akhirnya 2011 mulai total jadi DJ, udah nge-rapnya udah enggak. Itu dari situ mulai DJ sampai sekarang. Seperti itu. Tapi kalau ditanya nih sebenarnya mulai dari beralih ke hip hop itu apa yang menjadi titik balik gitu ya? Mungkin sebenarnya secara nggak sengaja itu dari SMP itu memang udah seneng ya, Mbak, hip hop. Jadi kayak aku dulu awal-awal ya dengerin kayak semacam Criss Cross gitu, yang ya 90-an gitu lah, Mbak. Cuma terus saat itu tuh mau bikin grup tuh susah karena bingung tuh, Mbak, nggak bisa cara bikin musiknya dan sebagainya, rekaman di mana gitu. Akhirnya ya wes seneng aja gitu. Terus saya itu dari 2005 itu udah mulai tahu, oh nggak musiknya pakai aplikasi ini, terus rekaman dengan minimalis pakai mic apa gitu. Itu udah di tahun itu baru ngeh caranya. Jadi ya kalau dibilang hip hop ya seneng hip hop ya dari SMP lah, Mbak. Dari SMP lah, sekitar SMP udah seneng hip hop ya, dan denger, itu otodidak ya atau belajar dari siapa apa, Mbak, sih? DJ-nya? Kalau DJ-nya otodidak aku. Jadi dulu pilihanku adalah antara sekolah apa tuku alat gitu. Akhirnya aku milih tuku alat gue lah. Nek sekolah aku bisa belajar dari YouTube, jadi aku punya alat, setiap hari aku bisa berlatih. Cuma kalau aku habis sekolah nanti di rumah ngapain gitu. Jadi kan aku nyekel alatnya jadi cuma pas hari aku les aja kan. Cuma kalau beli alat sendiri kan aku jadi belajar di rumah sendiri, gitu. Mau seharian di rumah tinggal cuma ya memang kalau ya kebetulan pas aku itu otodidakku tuh kayak masih ada beberapa yang kurang bener gitu loh. Jadi terus benerinnya pas saat udah mulai sering manggung, ketemu konco-konco DJ tenanan, baru kita ngobrol. Ternyata ono sing salah iki, ono sing bener ya, menyesuaikan seperti itu. Lebih ke kayak gitu kalau ceritanya. Nah, sekarang ke Bacil, Bapak Cilik. Yang katanya ini dari SD udah senang hip hop. Udah kenal hip hop ya? Dari SD benar? Iya, benar. SD itu umur berapa berarti? Umur berapa ya? Kelas 4 SD aku, Mbak. Oh ya? Itu denger lagunya siapa waktu itu? Sebenarnya ceritanya, Mbak. Panjang soalnya. Berapa episode nih? Tak kontrak aja nanti. Jadi aku tuh kebetulan lahir asli dari Wijilan, Mbak. Wijilan. Dan ya Wijilan itu kerap liwat aku. Nah, Wijilan itu tempat tongkrongannya anak-anak, maksudnya Mas Pras dan anak-anak skenanya Jogja. Ada anak hip hop. Kakak kelas dulu. Hardcore, punk, terus pokoknya komplit lah di situ, Mbak. Nah, terus dulu itu ada warnet. Jadi salah satu, kalau tahu Hell House, Mbak. Oh ya tahu. Nah, zaman dulu. Nah, itu Hell House itu salah satunya dulu nongkrongnya di situ. Nah, pada akhirnya aku wirawiri tuh, Mbak. Terus aku nongkrong lah di situ ikut nongkrong zaman SD. Ngenet dulu. Warnet itu di tahun berapa itu? Tahun berapa ya masih ya warnet ya? Iya. 2000. Ya antara 2000 ya. Saya SMA. Iya, SMA. Kita SMA ya. Kita kan sebaya ya. Nah, kalau dia kan Gen Z. Terus lah aku di situ playlistnya mesti hip hop, Mbak, di warnet itu. Contohnya? Ya pokoknya album-album Wu-Tang, terus 50 Cent kayak gitu lah. Playlist di warnet itu hip hop. Nah, otomatis kan aku denger terus kan, Mbak. Dan aku pernah cah cilik sing
biasanya aku ndablek terus penasaran banget ngono kae, Mbak. Ibu semoga dengar ya. Aku nek ndablek. Terus aku seneng apa ya? Seneng tanya gitu loh orangnya. Apa toh iki Mas bilang seperti itu. Pada akhirnya aku dikasih tahu iki musik rap, musik hip hop iki koyo ngene terus udahlah itu wis ana YouTube ya kayaknya 2008-an ya. Udah. Terus aku searching sendiri. Nah, terus pada akhirnya aku tertarik lah itu, Mbak. Tapi aku belum tahu itu ini tuh ditulis dulu atau cuman waton nyanyi aja gitu loh. Kok ini beda toh? Maksudnya kalau pop dan lain-lain kan ya cuma kayak gitu. Itu kan jadi ada 1 verse, ada 2 verse. Jadi kok kayak lebar banget gitu loh. Di hip hop itu. Terus akhirnya aku tanya, terus minta beat lah aku ke yang jaga warnet itu, namanya Mas Negro, pendiri Hellos juga. Nah, pada akhirnya aku rekaman, Mbak, di situ. Oh ya? Rekaman langsung. Usia berapa? Usia itu 4 SD itu. 4 SD Oh. Tapi aku masih loh, Mbak, belum menulis loh itu. Cuman ada musik, terus aku terus wator bengok-bengok gitu, saling SD. saling ejek-ejekan sama yang aku nge-rap itu. Jadi 2 orang. Rekam apa yang dinyanyikan apa waktu itu? Judulnya Bacil Yo. Itu juga Bacil Yo. Coba. Kayak gimana? nanti cek aja di albumku itu jadi bonus. Boleh dong sedikit. Itu nganu ya, Mbak, tapi rada eksplisit ya. Sensor. Memang kayak cuma spontan tuh, Mbak, kayak ngomong-ngomong apa gitu spontan. Itu ada buku. Tanpa naskah, tanpa ini dulu. Terus di situ ada buku terus dibaca, di record juga. Kayak ya? gitu. Yang ngajari siapa berarti saat itu? Yang ngajarin ya sendiri, Mbak, karena aku denger sih terus niruin gitu. Dulu aku seneng banget apa ya niruin gaya-gayane anak-anak Hellos, anak-anak URC itu, Mbak. Terus akhirnya aku rekaman dengan bangga, aku langsung share ke teman-teman gitu, Mbak. Iki lho aku duwe rekaman kan zaman dulu kan susah banget ya kita rekaman iki nang ndi gitu. Terus tak tuduh-tuduh kayak gitu. Jadi apa artinya dari situ tuh sebenarnya pada akhirnya masuk ke hip hop itu teman-teman di sini ini ingin tahu juga yang pasti apakah kalian juga didukung oleh keluarga gitu misalnya? Ya kalau awal-awal sih kayaknya paling seneng sesaat gitu kan, Mbak. Kan mesti kan kita juga umur-umur segitu kan belum yang membuktikan bahwa itu loh hip hop so golek duit bro. Jadi ya orang tua ya paling mau iseng-iseng jelas ganti liane kan kayak gitu, Mbak. Jadi ya kalau ya zaman dulu sih memang nggak terlalu sing yo koyo karmu meh kowe ameh duwe band apa ya berarti kreatif kayak gitu. Orang tua kayak gitu nggak yang sing bisa golek duit udah sebenarnya nggak sampai segitu kalau dulu. Nah, orang tuaku dulu sempet nganu sih khawatir ya lho, Mbak. Soalnya kan masih kecil kok udah main hip hop. Ya. Aku sering ngelimpe, Mbak. Jadi ketika bapak ibu jangan tidur, dicontoh ya. jangan dicontoh ya. Jadi ketika bapak ibu tidur, aku langsung ambil sepatu. Ayo Mas Pras aku melu bilang gitu. Diambil seraganya aja, jangan lari dari rumahnya. Jadi aku nyelip di satu lagu ketika Mas Pras main, terus teman-teman main, Mbak. Mas aku engkau tampil sak lagu ya bilang gitu. Wow, itu tanpa dilatih ya. Padahal kalau anak sekarang iya, Mbak. Harus dileskan dulu nih gitu, tampil itu. Fun fact-nya itu adalah Bacil tuh ikut aku manggung pertama kali tuh saat dia kelas 5 SD, Mbak. 5 SD? Oh, dia udah tak selipin di setku. Jadi aku main setengah jam terus aku setting, dan itu tuh pertama kali main tuh kayak Bacil tuh malah mainnya di acara yang lumayan oke, Mbak. Jadi itu ada kayak saat itu ada acara Indonesia Australia. Oh, jadi iya. namanya Ilmu Festival, itu ada beberapa line up dari Indonesia dan dari Australia. Bacil tuh nyelip di situ. Jadi ya startingnya dia udah langsung acara sing ya. Jadi seneng dari situ. Sekarang apakah sudah merasa bahwa hip hop ini juga bisa menghasilkan uang dan menghidupi? Ya kalau sekarang jelas, Mbak. Sekarang kalau udah Bacil? Iya, sekarang. Juga. Dan ya aku akhirnya apa ya kayak masuk banget di hip hop itu di tahun 2010. Jadi aku akhirnya mengerti kalau bahwasanya rap itu enggak cuma kan kalau lagu pop
baris pertama terus diulang lagi kan Mbak. Kalau rap itu bisa nyeritain panjang lebar gitu loh Mbak. Dan akhirnya kayak aku klik banget gitu loh. Wah aku bisa nulis tentang aku, bisa panjang lebar lah seperti itu. Akhirnya hip hop ini aku banget gitu. Ekspresi banget gitu ya. Ekspresif jadinya ya. Dan bisa mengungkapkan apa adanya lewat hip hop itu. Oh Mbak. Kalau sekarang lihat perkembangan hip hop ini kayaknya lagi rame ya. Kalau Jogja sekarang rame banget ini Mbak. Ya mungkin sebenarnya kayak Jakarta dan sekitarnya mungkin ya rame juga ya. Cuma kan karena kami stay-nya di Jogja ya mending lihat yang di sekitar kita aja. Tapi ya tak lihat sekarang hip hop di Jogja rame sih Mbak. Maksudnya banyak grup-grup yang baru muncul, terus acara-acara hip hop muncul. Habis itu sekarang beberapa acara-acara festival itu mereka udah nyempilin 1-2 grup gitu loh Mbak. Kayak tahun kemarin kami bisa manggung di Prambanan Jazz Jumat Gombrong kemarin yang tahun 2024 kemarin. 2024. Ya, itu kami main di, ya walaupun itu secara tidak sengaja karena ada beberapa grup saat itu yang dari luar cancel, terus akhirnya mereka harus memanage ulang, terus akhirnya yang terpilih, ada beberapa grup salah satunya kami yang terpilih untuk mengisi panggung kosong itu. Jadi ya menurutku berarti kan hip hop sudah diperhitungkan loh Mbak di acara-acara festival yang umum yang banyak ada beberapa macam genre gitu. Ternyata hip hop diikut sertakan juga. Ya jadi dan sekarang pun juga kita kenal namanya Jumat Gombrong. Ya. Jumbrong. Jumbrong. Nah, itu adalah tempat wadah untuk musisi hip hop ini berlaga gitu ya, berjuang. Tapi cerita dong, Jumat Gombrong ini awalnya, Mas. Awalnya Jumat Gombrong itu adalah event di tahun 2020 Desember, itu awal-awal pandemi. Jelas pas pandemi banget, pas PPKM banget. Terus aku Bacil dan beberapa teman tuh yang nggak ada kegiatan, biasanya manggung terus cuma nganggur nih apa Cil, nggak ada acara apa ya. Akhirnya terus tercetus saya nggak acara yuk, ada di satu tempat namanya di Asmara Coffee, Askos namanya. Di Askos itu satu-satunya tempat yang membolehkan kami bikin acara, padahal itu baru PPKM gitu ya. Berarti bodoh-bodoh mereka ya buka golek duit, kami ya pengen gawe acara, pengen benda stres gitu ya. Akhirnya terus mereka oke ya gawe acara ning kene ya. Itu di Desember 2020. Pas pandemi, pas lagi hot-hotnya ya 2021. Awalnya ya aku awalnya cuma aku main Mbak, aku DJ gitu, terus teman-teman datang ngobrol-ngobrol, yus karo ngrokok lagu gitu. Awalnya ming band bangane nang omah biar nggak stres yuk nongkrong sambil ngerokok, aku main musik-musik ya gitu. Tapi kan ternyata pada hari hanya tuh kayak Bacil aku bawa lagu ya, aku manggung minus banget. Aku manggung sisan lah. Gitu. Akhirnya terus ya main ya. Beberapa teman juga kayak gitu, bawa lagu akhirnya mah dadi acara. Habis itu acara itu sebenarnya tertutup Mbak, acara itu kayak kita cuma manggil teman-teman sendiri. Cuma ya ming by WhatsApp gitu, terus tapi foto-foto dari acara itu tuh terlihat seru dan udah di-upload. Terus itu kan memang apa ya, band dinggo validasi band gitu, aku kira stres, jadi aku kudu ngupload keceriaan Mbak. Jujur banget. Ngupload akhirnya mah kata-kata mah dulu, kok acara hip hop kapan iki gitu, terus anane kapan gitu. Terus akhirnya Jumat Gombrong yang kedua itu formatnya udah tak bikin 50 orang ya. Berbayar Mbak. Maksudnya minggu batasi aja, filter terus tetap aja bocor, akhirnya datang lebih dari 50 orang kan. Terus akhirnya yang ketiga tuh kami pindah tempat yang agak besar, lebih besar seperti itu. Jadi sekarang base campnya Jumbrong ini di? Kalau base campnya Jumbrong ya paling bukan base camp ya, berarti maksudnya Jumbrongnya ini eventnya ada di? Beda-beda Mbak, kami selalu beda-beda. Jadi kayak kami juga selain memperkenalkan rapper-rapper baru yang bisa manggung jamming di situ, kami juga nyoba caranya band misalnya ada tempat yang baru ya, kita yuk bareng-bareng, aku ngenalke Jumat Gombrong, kowe ngenalke venue cafe anyarmu, seperti itu Mbak. Jadi kayak biar ada kerjasama aja, biar mereka untung, kami juga untung kayak gitu. Jadi ya malah Jumat Gombrong tuh malah nggak ada tempat yang di mana gitu, nggak ada, jadi pindah-pindah terus. Ini JNM ya? JNM juga ya? JNM udah pernah belum malah
Belum pernah. Belum pernah malah manggung enggak. Malah manggung aja. Kalau paling yang kami sering tuh kayak kafe-kafe kecil atau kemarin terakhir yang paling baru ya di Jawa ya. Di Jawir ya, Jawir di pinggiran ya. Di situ kami nyoba, mungkin venue anyar gitu, kalau coba acara hip hop ya udah kami coba bikin di situ. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya ini kan kalian juga nulis ya, Mas ya? Nulis ya. Masih Pras juga tapi nulis. Tapi lebih ke Bacil sih, kalau aku lebih nulis ke konsep gimana gawe kok ngopo kalau Bacil yang ya banyak real nulis lirik. Oh ya? Aku lebih konsep. Berapa lagu yang udah ditulis sekarang untuk hip hop nih? Banyak ya Mbak ya. Dia udah ngalbum Mbak, soalnya dia lumayan. Gaya malah. Mas Ipras albumnya udah berapa? Tapi kalau album yang rilis beneran tuh nggak ada Mbak. Tapi aku lebih ke rilisnya ke platform-platform kayak SoundCloud gitu. Jadi aku tuh memang kurang dalam membuat karya original. Jadi aku selalu karyaku tuh albumku tuh selalu mash up. Jadi kayak aku ngeremis gitu. Terus aku jadiin album. Kalau yang original nggak ada Bacil. Kalau yang original song maksudnya ciptaan dia, semuanya ciptaan dia. Ya aku ada satu album lah, terus banyak Mbak single sudah beredar di digital platform. Oh, digital platform, nanti kita coba ya. Bacil double L kalau cari. Bacil double L. Tapi pernah nggak sih merasa capek gitu ya melakoni dunia hip hop ini gitu Mas? Kalau capeknya sih enggak Mbak, tapi lebih ke stuck tuh Mbak. Kayak kita udah nyobain sesuatu terus mencari ide baru itu yang kadang-kadang nek capeknya sih enggak, cuma kalau stucknya itu yang kadang wah iki wis gawe ya mungkin semua ya kayak Bacil juga mungkin gawe lagu sing temane iki terus wah gawe apa meneh ya kayak gitu. Jadi aku pun kayak gitu kayak wah iki gawe konsep sing mixtape misalnya mash up terus lagu A campur lagu B jadi kayak apa itu kan, terus kalau itu yang dilakukan terus kan jadi ya bosen loh Mbak. Jadi mungkin ya terus ya itu paling cari ide baru itu sih yang kadang-kadang rodok susah, dan memang itu mengharuskan aku untuk kudu ngobrol karo wong gitu loh Mbak. Ya salah satunya Bacil misalnya iki gawe apa ya Pak B APE kayak gitu. Paling kita kayak sharing kayak gitu sih lebih. Kalau Bacil pernah merasa aku pernah Mbak capek deh gitu. Tapi jadi lagu kalau dia kayaknya enggak capek Mbak, tapi aku malah pengen berhenti di musik juga Mbak. Waduh, aku mengalami kecelakaan itu Mbak. Sampai mataku juga palsu di kanan, terus banyak pen. Aku mengalami kecelakaan parah, terus aku udah kayak pasrah itu. Aku wis di rumah sakit Sarjito itu udah tahun berapa itu? Tahun 2019. Tapi pada akhirnya Mas Pras lagi yang membikin aku bangkit lagi itu loh Mbak. Aku sudah aku wis mbuh lah ini ditinggal anak bojoku atau seperti apa, aku udah pasrah kayak gitu. Tapi pada akhirnya Mas Pras bikin kayak galangan donasi charity buat aku. Charity tapi dalam bentuk event. Dan itu di acara itu yang manggung full band-band dari Jogja Mbak, dan nggak dibayar. Nah itu yang bikin spirit aku untuk bangkit, dan yes pokoknya aku matur nuwun sekali lagi, tak omongin lagi di sini untuk Bolo-Bolo Yogyakarta sudah memberi aku spirit untuk bangkit lagi itu Mbak. Itu padahal pas pandemi ya Mas Pras? Enggak Mbak, sebelum itu Mbak. 19 kan sebelum pandemi. Sebelum Terus itu, ngajak Mas Pras kan ngajaknya berarti pas pandemi kan. Pokoknya aku terakhir bikin acara namanya Lanjutkan Lagi. Jadi pertama tuh lanjutkan Mbak. Jadi lanjutkan itu event lanjutkan itu adalah event charity buat Bacil. Jadi saat itu tapi Bacil bermanggung itu. Nah, terus di 2019 aku bikin Lanjutkan Lagi. Lanjutkan Lagi itu lebih besar dan Bacil udah mulai manggung. Udah bikin video klip baru, terus itu manggung di acara lumayan gede plus launching video klipnya itu. Nah, di situ habis itu beberapa bulan pandemi ya. Iya, langsung pandemi itu. Jadi habis acara Lanjutkan Lagi di JNM itu terus pandemi wes nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi keberadaan Jumat Gombrong ini bagaimana Mas? Belum ada itu. Belum. Kalau saat itu belum ada. Kalau sekarang bagaimana nih dengan berjalan dari setelah pandemi? Sekarang, dengan kan sekarang udah ada Jumat Gombrong nih ya. Kalau Jumat Gombrong sekarang jadi udah ada 2 divisi Mbak. Jadi kayak kami ada divisi event sama divisi yang super group. Jadi kami ada Jumat Gombrong itu ada, kalau yang grupnya ada aku, Bacil, Andi, Mario, Mas Gantas itu sama Doni. Nah itu yang format untuk super grupnya. Nah eventnya ada lagi, cuma eventnya sekarang
ya kebetulan nggak serutin dulu. Kalau dulu kan bisa 2 bulan sekali. Kalau sekarang biasanya bareng manggung, Mbak. Jadi kayak kita manggung sama Jumat Gombrong. Untuk fee, yaudah kita sisihkan buat bikin event gitu kayak gitu. Kalau sekarang lebih ke kayak gitu. Berarti jadi dari Jumat Gombrong ini pun juga menggalang dana ya? Oh, di kayak iki fee-nya semuanya iki harus disisih gitu. Bikin acara. Di acara itu nanti kami ada istilahnya ada jamming. Jamming itu buat grup-grup yang baru yang mungkin punya lagu tapi belum merasakan manggung, terus yuk jamming nih gini, nanti kami sediakan waktu gitu Mbak, seperti itu untuk membuka sebelum grup-grup yang emang udah masuk ke gestarnya. Jadi openingnya tuh kadang-kadang kita ada acara jamming itu. Berarti banyak yang didapat dari Jumat Gombrong ini ya Mas ya? Maksudnya dapat selain bukan hal materi ya, tapi ya, artinya dalam pengembangan musik hip hop di Jogja gitu. Yang jelas kami mencoba, walaupun nggak tahu ya pendapat kawan-kawan gimana, tapi yang jelas kami mencoba untuk memberikan sedikit ya pengalaman manggung di panggung gede kayak apa, manggung dengan sound yang proper seperti apa, terus manggung dengan crowd yang banyak seperti apa. Jadi kami lebih ke memberikan, ya dibilang edukasi, kita terlalu muluk-muluk, tapi ya memberikan pengalaman aja Mbak, bahwa sharing nih loh caranya apa kowe ngrasake manggung sing penontonnya 500 wong, manggung dengan sound sing apik. Jumat Gombrong itu berapa orang biasanya yang datang di situ? Jumat Gombrong terakhir kemarin ulang tahun berapa juga? Sing ulang tahun kayak 2000. Ya 1000 lah Mbak. 1500 lah. Ya sebenarnya lumayan prospek sih Mbak. Gitu lah. Gayeng Mbak itu. Rame. Uyuk-uyukan gitu. Ya, kalau sekarang ini misalnya banyak orang yang menggaungkan misalnya, ayo musik seni tradisi, misalnya musik kita gitu ya, Jogja lah gitu. Sempat nih kan yang dulu Jogja Hip Hop Foundation gitu, itu kan melahirkan lagu Jogja Istimewa. Nah, terus kalau hip hop sendiri kan budaya dari luar gitu ya, Mas Ipras ya. Nah, terus bagaimana supaya semuanya ini bisa kayak macam akulturasi atau piye gitu? Ada nggak kayak menggabungkan dengan Jogja gitu. Karena kan Mas Ipras kan juga akan tour ke luar negeri juga kan gitu. Ya kalau menurutku tuh apa ya Mbak, segala sesuatu itu akan bisa sampai kalau kita menggunakan apa ya istilahnya budaya atau bahasa dari tempat tersebut Mbak. Misalnya kayak ya kita hidup di Jogja ya mau nggak mau tetap ya caranya mengkolaborasikan hip hop sing saka Amerika karo budaya kita dari Jogja dan Jawa seperti itu. Oh, nggak tahu apakah liriknya yang bahasa Jawa atau mungkin instrumennya yang nganggu gamelan ya seperti itu. Kalau dari aku seperti itu, nggak tahu dari Bacil mungkin karena dia lebih ke pelaku yang ya produce dewe, ya nggawe lirik dewe gitu loh Mbak. Kalau aku sih apa ya Mbak, kebanyakan aku sering mengadaptasi juga di sekitar lingkunganku, terus dari cara bahasa dengan aku seneng nongkrong sama bapak-bapak rondo dan itu malah menjadi inspirasi untuk aku apa ngasih hook di lagu. Nah seperti itu sih Mbak. Jadi malah aku nangkepe banyak itu dari sekitar lingkunganku. Dari manapun aku manggung, aku mesti nggawa jeneng Yogyakarta dan Wijilan itu. Yogyakarta dan Wijilan. Karena asli Wijilan ya Mbak. Kalau pas pada saat itu juga lihat anak-anak muda nih, anak-anak skena gitu yang datang ke Jumat Gombrong ini gimana nih perasaannya pas? Kan pasti awal-awal masih sedikit, terus sekarang tambah banyak gitu. Acara apa sih JEC kecil? Sing akhirnya ramai banget. Aduh acara apa ya, lupa aku juga. Pokoknya kita tuh pernah ada di acara, saat itu acara kalau nggak salah thrift shop itu. Acara thrift itu, JEC. Ya kami cuma asal-asal kayak bikin acara, maksudnya nggak expect gitu. Terus nggak acara gratis dan sebagainya. Ternyata dari situ yang nonton tuh bisa hampir, pokoknya JEC tuh bisa yang indoor tuh bisa hampir penuh Mbak. Hampir mungkin ya sekitar 2.000-3.000 ya. Nah itu makanya dari situ kita kaget juga tuh, kok ternyata akeh banget. Apakah emang seneng atau apakah mereka kangen karena udah lama nggak ada acara kan kayak gitu tuh Mbak. Jadi terus akhirnya kita coba bikin acara lagi, kok ternyata rame juga. Berarti memang mereka seneng, mereka memang pengen nesuran nonton hip hop seperti itu. Sampai sekarang ternyata rame. Berarti kan memang regenerasinya dan promonya kan nyampe ke mereka gitu loh Mbak, bahwa oke acara hip hop, pengen nonton hip hop gitu.
dan kapan itu kan berarti kan mereka nyampe ke situ tuh secara promo dan iklan-iklannya untuk mereka biar tahu dan datang ke acara kan berarti kan nyampe tuh. Berarti ya menurutku memang penggemar hip hop sih potensial sih Mbak, menurutku. Maksudnya potensial secara bakal rame gitu loh Mbak kalau bikin acara seperti itu. Di Jogja. Di Jogja. Dan itu terbukti bahwa kemarin kami bikin acara tanggal 21 Juni kemarin itu ternyata di Jogja ada 3 acara Mbak. 3 acara hip hop. Salah satunya acara kami dan itu ternyata rame. Kami Juni kemarin Mbak. Jadi kami ngobrol sama teman-teman yang pas lebaran seni di Jogja ya. Ya, barengan sama barengan jadi 20-nya pembukaan Arjok, 21-nya kami bikin acara. Memang saat itu bikin acara tuh karena tujuannya memang pengen nampani siapa tahu ada teman-teman seniman dari luar negeri yang datang ke Arjok terus ternyata dia musisi aja. Kalau mau manggung kami open jamming seperti itu. Tapi ternyata kayaknya mungkin pesannya kami kurang sampai akhirnya ya acara hip hop biasa. Ternyata itu kami juga sempat ngobrol sama 2 acara lainnya itu ternyata yo mereka rame juga. Jadi kan saat itu di Jogja tuh 3 acara hip hop dan rame semua. Berarti kan bisa dibuktiin kalau misal itu satu acara pasti rame banget kan Mbak. 3 acara aja udah rame-rame semua seperti itu. Terus apa yang membuat Mas Ipras sama Bacil ini tetap bertahan di hip hop gitu sampai sekarang? Apa ya Mbak? Wis cinta banget. Ya hip hop itu nggak tahu ya Mbak, aku tuh kayak udah serak aja gitu loh sama hip hop. Jadi kayak apapun yang aku lakukan tuh pasti kayak ono hubungannya sama hip hopnya gitu loh Mbak. Kayak misalnya kan selain di musik kan aku juga punya bisnis cuci topi tuh Mbak. Nah, cuci topi itu kan ya nek tak garis tuh kayak yo aku memang saat itu awalnya pengennya nampani teman-teman hip hop yang pada pakai topi. Jadi tetap apa-apanya lah hip hop. Tapi emang kalau hip hop tuh harus pakai topi gitu. Ya kalau dari sana kan ya, dengan topi New Era dan sebagainya itu kan hip hop banget gitu lah. Itu dari situ kayak akhirnya terus ini kanca-kancaku hip hop ya akeh nganggo topi kabeh. Tapi di Jogja tuh nggak ada cuci topi ya. Akhirnya aku bikin itu dan itu satu-satunya di Jogja. Kan tetap di garis ada hip hopnya juga, tetap ya hip hop lah. Di mana sih Mas cuci topi? Di rumah Mbak aku Mbak. Oh di rumah. Bukanya di rumah. Dulu sempat buka toko Kayaknya terus. boleh deh besok. Buka toko terus habis itu pandemi terus sekarang jadi di rumah. Oke. Kalau Bacil apa nih? Aku tetap nulis lagu. Oh Mbak, dan apa ya? Aku di hip hop tuh aku bisa kenal Iwake, bisa kenal. Ya, itu juga maksudnya legend-legend terus ketemu banyak musisi itu aku sangat apa ya? Hip hop ya aku lah gitu. Aku suka hip hop iso tekan luar negeri bahkan aku nggak berpikir untuk itu gitu loh Mbak. Aku ya nulis seperti itu tapi ternyata wah hip hop ngene aku sing sangat dahsyat kan kayak. Yang jelas semua yang awalnya nggak kita pikirin tuh Mbak, nggak kita pikirkan aku tekan luar negeri gara-gara tadi DJ, tekan luar negeri gara-gara hip hop gitu kan. Kita kan nggak terpikir sampai situ tuh Mbak. Ngerti dong ya wis lah ngomong-ngomong neng Jogja wae ternyata yo iso dipanggil saya diundang neng acara festival Jakarta besar dan itu nasional terus malah iso tekan luar negeri mung gara-gara banyak orang itu apa Mbak ketika mendengarkan laguku banyak yang DM terus Mas aku ke lagumu yang judulnya Bergegas aku kerja semangat relate jadi sekarang dong yang itu. Coba nyanyikan. Wah, apa nih ya terserah yang apa aja. Bergegas ya. Yo mainkan kata sudah tertata belum rapi ku hidupkan mikrofon saja cari-cari nada bernyanyi sendiri di dalam ruanganku seperti orang gila. Haha sudah kutemukan ku panjangkan beat per bar belum rapi tetap ku gas karena ku harus bergegas agar tidak jadi malas minum air setengah gelas langsung gas. Itu lagu Bergegas Pak. Jadi goyang ya. Nah terus kalau misalnya ditanya siapa yang paling menginspirasi gitu ya artis hip hop, musisi hip hop buat Bacil? Musisi hip hop yang paling menginspirasi ya banyak banget ya Mbak. Aku kalau menginspirasi itu di hip hop itu malah aku dulu terinspirasi sama Cosplus aslinya Mbak, malah orang yang hip hop. RRI loh. Berarti sesok ya. Itu Mbak, salah satu. Mau nggak kalau manggung di RRI besok? Kapan-kapan? Mau. Bisa. Itu Mbak. Aku inspirasi itu banyak banget aku nangkepnya, nggak dari hip hop. Karena dulu aku itu salah satunya tuh Cosplus punya album sing berbagai macam, dia punya
Jawa, terus apa kosidahan seperti itu, dan akhirnya itu Nasi Daria nanti pengen nggak duet sama Nasi Daria? Tapi mungkin saja ya Mas ya. Hip hop bisa masuk ke semua ya Mas. Iya Mbak, salah satunya itu aku nganu banget lah pokoknya inspirasi itu banyak, nggak terus matok satu. Nek masih Pras apa? Apa Mbak? Apa ya? Inspirasi. Aku tuh sebenarnya malah inspirasiku pertama kali DJ itu ada di seniman DJ dari Aceh Mbak. Namanya Danger Dub. DJ Rencong namanya. Itu dari situ aku tuh awalnya tuh memang dia tuh musiknya ya ada Indonesianya Mbak. Jadi kayak dia tuh senengannya mencampurkan musik-musik dan film-film. Jadi film Indonesia lah atau musik-musik lama gitu jadiin di mix terus dihip-hopkan gitu loh Mbak. Jadi aku tuh emang inspirasiku tuh pertama kali aku pegang alat dan terus bikin musik itu memang dari dia, dan kebetulan terus sambil berjalan aku kenal sama dia. Maksudnya awalnya cuma ngefans terus kenal sama dia. Dari situ kan kayak bahwa yang hip hop ya kayak yang dibilang Pak Jadi bisa mempertemukan, misalnya aku yang awalnya ngefans terus jadi bisa main bareng, aku ngefans terus jadi ngobrol lah gitu-gitu loh Mbak. Itu pertama kali aku denger musik tuh musiknya Rencong itu. Jadi DJ Rencong nah, DJ dan hidup itu dia. Oh dia udah legend dia. Tapi kalau masih Pras nge-rap juga nggak? Di tahun 2005 itu nge-rap aku Mbak. Kalau sekarang masih inget nggak? Masih. Wah ini mengamalkan nge-rap aja. Ini gak nge-rap ya. Dikit-dikit sih dikit-dikit tapi ya istilah Mbak. Tapi nggak terlalu sing juk apa ya into kayak Bajir kan emang ngelatih. Kalau aku emang sekenanya aja sih Mbak. Seperti itu. Boleh dong. Aduh apa ya? Lirik apa ya? Oh ya, ini musikku terus melaju seolah telah menyatu dalam derap langkahku, berjalan bersama, jadi semangat, kontrol diri, berjuta kalimat terucap dalam karyaku, drumline dan semua piranti menjadi satu, support my music, support my lirik, hip hop jadi semangat, hip hop jadi senjata, perlawanan, eksistensi, buktikan pada dirimu, hanya dirimu, my mom, my dad, and my brother, ku bisa bertahan hidup dengan hip hop lewat tawazun. Setiap pelajaran hari ini kulantunkan di dalam musikku, bersama lirik, beatku pun melaju dan terus melaju. Kau coba mengganjalku, terlalu pede. Kau hanya kerikil, ku bagai karang, dan hanya Tuhan yang bisa stop akan inginku, semua inginku. Aku tuh bayangin ya, kalau nge-rap itu kan harus hafal ya. Harus hafal liriknya tuh Bang. Ngapal kayak piye. Ya itu Mbak. Tapi nganu kok Mbak, kayak mungkin menurutku di mana kita sering manggung, nah itu jadi luwih hafal Mbak. Karena kita manggung terus wis kayak di luar kepala gitu loh sambil yo kadang lupa tapi nek ketika dengar musiknya itu eling gitu ya Mbak malah. Sak kenane nyanyi yo. Gitu. Tapi mau manggung sampai pensiun sampai kapan nih Mas? Sampai udah mendedikasikan hidup untuk hip hop ya Mas ya. Buat aku tuh gini Mbak, prinsipku adalah hidupi apa yang menghidupimu. Jadi buat aku masuk hip hop itu menghidupi kami berdua. Jadinya ya gimana caranya kami biar hip hop itu tetap hidup ya, kami bikin acara kecil-kecilan ya, kami bikin tour, kami bikin single, bikin lagu, bikin aktivasi apapun yang ada hubungannya sama hip hop. Jadi ya biar hip hop itu tetap bergerak gitu, tetap ya, dan kami bisa ya istilahnya melu urip dari hip hopnya itu seperti itu. Ya baju lebih sama juga seperti Mas Pras. Melu. Kalau nanti suatu saat berhenti manggung nih, kira-kira apa yang ingin orang kenang gitu ya dari kalian gitu, Masih Pras? Lebih ke apa ya Mbak? Mungkin aku tuh bingung nek wong biar tahu aku ya paling lebih ke semangatku aja sih Mbak. Berarti wong ben ndelok wah nek iso semangatnya kok dijepos kayak mungkin seperti itu aja. Keren. Oke. Kalau Bacil?
sama kayak Mas sama Pras, ya? semangat. Semangat, kebaikan dan karya-karyaku. Nah, karya-karya. Tapi apa sih sebenarnya yang pengen disuarakan dari hip hop itu sendiri? Kalau Bacil kan nulis juga kan lagu kan, lirik kan? Aku kebanyakan nulis laguku tuh sekitaranku gitu loh, Mbak. Enggak sing aku apa ya? Ya pokoknya aku lingkunganku itu tak ceritake. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan yo nyemangati bolo-bolo, terus apalagi yo itulah kebanyakan sama cerita hidup paling, Mbak. Sehari-hari sih, Mbak. Inspiratif gitu ya. Kalau aku melihatnya Bacil tuh kalau bikin lirik selalu nggak muluk-muluk, maksudnya sekitar. Jadi kayak makanya banyak orang yang relate atau yang DM dia ternyata wah musikmu ki marake aku semangat kerja, karena memang menurutku Bacil tuh pintar dalam memilih momen dan situasi buat jadi lirik tuh, Mbak. Jadi makanya orang banyak yang relate kayak beberapa lagu ya dia pasti wong bagi iso tak nggo soundtrack aku nyambut gawe, iso tak nggo. Bahkan kan dia ada lagu baru yang Coffee Time itu kan orang jadi Coffee Time. Ya itu kayak oh iki iso jadi soundtrackku ngombe kopi esok-esok gitu. Jadi memang menurutku dia bagus dalam melihat suatu momen gitu. Ya, aku ngopi dari Kos Plus sih, Mbak. Jadi liriknya gimana Coffee Time itu? Coffee Time nih. Satu lagi dong. Panjang ya. Kos pertama ya. Pagi gerbang pembuka, awali aktivitasku dengan senyuman. Panaskan air, siapkan cangkir. Morning making black coffee adalah kunci. Lanjut bermain nada-nada macam beans kopi beraneka ragam berada di Nusantara kita. Indahnya saatnya seruput Bacil like yo black coffee sambil bernyanyi dengan sesenang hati, dan coba awali hari dengan secangkir kopi setiap hari selalu menemani. Let's coffee time. Yo. Oke, ini kayaknya keren banget ya kalau ngomongin, karena sebenarnya kalau mau dijadikan inspiratif juga cerita-cerita mereka ini sangat inspiratif sekali loh. Keren ya Bacil sama Mas Ipras. Harapannya apa nih kira-kira nanti musik hip hop, apalagi nggak cuma di Jogja ya, kita di Indonesia kan kalau kita tahu kita disebut Iwake, itu kan zaman generasi kita ya Mas Ipras ya, Iwake. Ya harapannya ya musik hip hop semakin luas lah, Mbak. Didengarkan oleh semua orang. Semua orang dari Jogja ya. Paling enggak ya ini, Mbak, hip hop semoga kedepannya enggak cuma jadi pelengkap. Jadi kayak emang udah jadi sesuatu yang kan kayak mungkin beberapa event sekarang kan kayak cuma ngundang grup hip hop tinggal komplit gitu loh. Nah, semoga masa gitu. Ya tetap ada, Mbak, beberapa kayak. Jadi kan ya semoga kedepannya hip hop udah jadi yang iku dono hip hop iki, karena memang hip hop sekarang masanya banyak dan lumayan bisa menjanjikan gitu loh, Pak. Kalau beberapa kan cuma kayak minggu band ketokno hip hop lah, njupuk siji loro. Semoga kedepannya hip hop semakin kuat, terus bisa jadi emang pokok dan kudu-kudono gitu loh, seperti itu. Oke. Ya kalau gitu semoga nanti Jumat Gombrong yang berikutnya juga selalu makin rame ya. Jadi setiap Jumat ya Mas ya? Enggak juga sih, mesti. 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Acara namanya Jumat Gombrong di hari Sabtu. Karena acara hari Sabtu. Itu. Jadi kayak terus dulu emang kita selalu saklek Jumat, tapi sekarang terus kita menyesuaikan tanggal ya sah. Selone Sabtu gitu. Gas gitu ya pokoknya. Dan Jumat Gombrong itu bisa taunya dari mana? Di Instagram ada Jumat Gombrong, di YouTube juga ada Jumat Gombrong. Jadi setiap ada acara pasti kita selalu upload recap dan iklan-iklannya, promonya di sosial media pasti. Oke, ya kalau gitu terima kasih banyak Bacil ya. Sama-sama. Mas Ipras juga terima kasih banyak. Sukses terus pokoknya untuk teman-teman juga yang sedang mencari ruang untuk bersuara ya. Ya, atau yang sedang ragu untuk mulai, sebenarnya ingat bahwa setiap karya besar itu selalu dimulai dari hal kecil, betul ya? Benar. Yang pasti berani jujur, berani tampil, dan berani menyuarakan isi kepala. Benar. Gitu ya. Oke. Pede. Nah, dan jangan lupa datang ke Jumat Gombrong. Ya, kalau ada event pasti kita upload di promo di sosial media, jadi pasti. Sukses ya nanti untuk roadshow-nya ya di negara-negara Asia ya. Oke.
Sampai jumpa di Pacelaton edisi yang lain. Saya Lulu Rahadi, pamit. Bye-bye. Bye-bye, yo. Bye, yo. Siap-siap.